Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali ta'lim kita dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mari kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab At-Tuhfatus Saniyah. Halaman 23. Halaman 23, as'ilatun. As'ilah soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan. Ini hanya pengulangan, tapi kita bahas semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. As'ilatun, soal-soal. Ma huwal i'rab? Apa i'rab itu? Jawabannya adalah ada di bacaan. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhon aw taqdiran. Itu jawabannya. Jadi hanya pengulangan saja. I'rab adalah perubahan akhir kata karena berbedanya amil yang masuk pada kata itu. Perubahan itu lafaz atau kira-kiranya. Yang nomor 2, lanjutannya, ma huwal bina'u? Apa bina itu? Apa mabni itu? Jawabannya adalah al bina'u huwa luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan li ghairi amilin wala tilalin. Nah, sampai situ. Bina adalah tetapnya akhir kata pada satu keadaan karena tidak adanya amil atau tidak adanya ilat, tidak adanya alasan. Jadi yang tetap namanya bina, berubah namanya i'rab. Begitu mudahnya. Berikutnya, ma huwal mu'rab? Apa mu'rab itu? Al mu'rabu huwa, mu'rab adalah al kalimatu yajibu alaihal i'rabu. Al kalimatu yajibu alaihal i'rabu, kata yang diharuskan berubah. Ya, jadi al kalimatu yajibu alaiha al i'rabu, kata yang wajib baginya al i'rab. Itu namanya mu'rab, kata yang bisa berubah. Itu bahasa mudahnya. Nomor 4, ma huwal mabni? Ma huwal mabni? Apa mabni itu? Nah, tinggal dirubah al-i'rabnya jadi al-bina. Al-mabni huwa al kalimatu yajibu alaihal bina'u. Al kalimatu yajibu alaiha al bina'u, kata yang wajib baginya al-bina, tetap, kata yang selalu tetap. Al kalimatu yajibu alaiha al-bina'u, kata yang wajib baginya tetap, tidak berubah. Berikutnya, ma makna taghyiru awakhiril kalimi? Ma makna taghyiru awakhiril kalimi? Nomor 5, kita dari maknahu. Maknahu maksudnya maknanya. Apa arti perubahan akhir kata? Maknahu, maknanya adalah taghyiru ahwali awakhiril kalimi. Tinggal ditambah ahwali di tengah-tengahnya. Makna perubahan akhir kata adalah
perubahan keadaan akhir kata. Jadi hanya ditambah ahwali yaitu keadaan. Nomor yang tadi tahu nomor berapa? Maknahu artinya adalah taghyiru ahwali awakhiril kalimi, perubahan keadaan akhir kata. Nomor berikutnya di sini nggak pakai nomor. Ma makna taghyiru ila kam kismin yan qasimut taghyiru, ila kam kismin yan qasimut taghyiru, kepada berapa bagian perubahan itu terbagi, kepada berapa bagian perubahan itu terbagi, kepada 2 bagian jawabannya. Jadi yan qasimut taghyiru ila kismaini, yan qasimu at-taghyiru ila kismaini, perubahan itu terbagi menjadi 2 bagian. Titik 2, lafziyun wa takdiriyun, lafzi dan takdiri, lafaz dan kira-kiranya. Jadi maksudnya 2 bagian itu apa? Lafaznya dan kira-kiranya, begitu. Jadi perubahan itu terbagi jadi 2. Kan di atas sudah ada lafzon au takdiron, lafaznya atau kira-kiranya. Nah, lafzon au takdiron itu redaksinya dirubah menjadi lafziyun wa takdiriyun, lafaz dan kira-kiranya. Selanjutnya ilakam ismini nah ini ada ma huwa taghyirul lafziyu, ma huwa taghyirul lafziyu, apa perubahan lafzi itu, apa perubahan lafzi itu. Di bacaan ada di bacaan malayamna'u minat nutki bihi maniun. Berarti kalau lengkapnya jawabannya at-taghyirul lafziyu huwa, at-taghyirul lafziyu huwa, perubahan lafzi adalah mala yamna'u minan nutki bihi maniun, apa-apa yang tidak dicegah dari pengucapan oleh yang mencegah. Jadi tidak tercegah pengucapannya, jadi lafaznya tidak tercegah pengucapannya. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Nah, dun dan dinnya jelas, itu namanya perubahan lafzi. Tidak ada maniun yang mencegah, tidak ada yang mencegah perubahan itu terjadi. Selanjutnya ma huwa taghyirut takdiriyu, apa perubahan takdiri itu, apa perubahan kira-kira itu. Nah, kebalikannya, laknya yang tidak ada. At-taghyirul takdiriyu huwa, perubahan takdiri, perubahan kira-kira, yaitu ma yamna'u minat talaffuzi bihi maniun min ta'azzurin awis tisqalin au munasabatin. Perubahan kira-kira adalah apa-apa yang tercegah pengucapannya oleh yang mencegah. Yang mencegah itu berupa ta'azzur. Ta'azzur itu uzur, istisqal sulit pengucapan, au munasabatin atau munasabah kesesuaian. Jadi maniun yang mencegah tidak bisa terjadi perubahan itu, perubahannya terucap adalah uzur, lalu berat pengucapan, lalu munasabah. Ya, jadi at-taghyirut takdiriyu huwa ma yamna'u minat talaffuzi bihi maniun
min ta'azzurin awistisqalin au munasabatin. Itu di redaksi ada, tinggal nanti bisa dicari. Taghyirul tak ma asbabut taghyirut takdiriyu, apa sebab-sebab perubahan takdiri, apa sebab-sebab perubahan kira-kira. Ya tadi sudah sih, ta'adzur, istisqal, au munasabah. Asbabut taghyiri takdiri hiya, asbabut taghyiri takdiri hiya, sebab-sebab perubahan kira-kira adalah ta'azzurun awistisqalun au munasabatun. Jadi sebab perubahan takdiri adalah ta'azzur, sulit pengucapan, istisqal, berat ta'azzur, uzur berharokat, istisqal, sulit pengucapan, munasabatun, munasabah, kesesuaian. Ya, kesesuaian itu yang ya mutakallim itu, yang ya mutakallim. Selanjutnya uzkur sababaini mimma yamna'un nutqu bil harokati. Uzkur, sebutkanlah, sababaini, dua sebab, mimma, dari apa-apa, yamna'u, yang mencegah, an-nutqa, pengucapan, bil harokati, dengan harokat. Sebutkan dua sebab yang mencegah pengucapan dengan harokat. Jawabannya adalah uzur dan siqal. Uzrun wasiqlun, uzrun wasiqlun. Uzur itu tidak bisa berharokat, contohnya alif. Al-qadi, al-qadi tetap al-qadi, itu karena bukan al-qadi, al-fata dimanapun tetap al-fata karena uzur, alif tidak berharokat. Lalu siqal, berat pengucapan, contohnya adalah qadiyi, berat. Nah itu, jadi uzur dan siqal. Uzur dan siqal sama dengan ta'azzur au istisqal, itu sama. Jadi ta'azzur, istisqal, uzur dan siqal itu sama. Kadang-kadang penggunaannya uzur wasiqal, kadang-kadang penggunaannya ta'azzur atau istisqal, begitu. Nah, selanjutnya tadi yang mana ya? Nah ini membuat kalimat. Iti, datangkanlah, maksudnya buatlah. Atayati, iti, datangkanlah, maksudnya buatlah. Bisalah si amsilatin likalamin mufidin, buatlah 3 contoh untuk kalam yang sempurna. Buatlah 3 kalimat. Nah itu mudahnya. Jadi iti bisalah si amsilatin likalamin mufidin, biar gampang terjemahannya, buatlah 3 kalimat. Terima dulu, nggak apa-apa. Sudah, Bu? Ada bapak di rumah, bapak aja sih. Ya, ya, betul. Enggak, saya lagi di masjid sini. Ada. Nanti tunggu saya, nanti jam 3 saya di rumah. Ya, boleh. Ada bapak di rumah, ada. Ya, makasih. Haket kan? Siapa, Bu? Haket.
Oh iya, penting juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Iti bisalasi amsilatin likalamin mufidin. Buatlah 3 contoh kalimat bihaitsu yakunu fi kulli misalin ismun mu'rabun, yang di dalam setiap contoh itu ada isim yang mu'rab biharokatin muqaddaratin, dengan harokat yang muqaddarah, mana amin zuhuriha at-ta'azzur, yang mencegah nampaknya adalah ta'azzur, yang mencegah nampaknya adalah uzur. Berarti yang contohnya al-fata. Jadi contoh kata yang mu'rab lalu harokatnya muqaddarah, sebabnya adalah ta'azzur, adalah al-fata. Jadi buatlah kalimat dengan kata contoh al-fata. Ya, al-fata itu akhirnya alif. Alif itu uzur berharokat. Nah, jadi salah satu contoh al-fata, buatlah kalimat dengan al-fata 3 kalimat. Rofa, nasab, jer. Berikutnya, iti bimisalaini likalamin mufidin. Buatlah 2 contoh kalimat fi kulli wahidin minhuma, di dalam setiap 2 contoh itu ismun mu'rabun, ada isim yang mu'rab biharokatin muqaddaratin, dengan harokat yang dikira-kirakan. Mana'a min zuhuriha as-saqlu, mencegah dari nampaknya harokat itu adalah as-saqlu, berat pengucapan. Nah, jadi buat kalimat 2 kalimat yang di dalamnya adalah isim mu'rab lalu muqaddarah, lalu mencegahnya adalah as-saqlu. Isim yang dicegah dari as-saqlu adalah contohnya al-qadi. Jadi al-qadi contoh, al-jani juga bisa, yang akhirnya berupa ya. Contohnya al-qadi. Misalkan membuat dari kata al-qadi berarti yang rofa dan yang jer. Karena al-qadiyah itu berarti jelas. Ya, jadi bikin yang rofa dan yang jer, disuruhnya 2 kalimat. Ja'al qadi, misalkan al-qadi enggak boleh al-qadiyu. Nah, tapi nanti ra'aitul qadiyah, fathahnya jelas. Nah, itu enggak usah. Karena disuruhnya 2 kalimat, berarti yang rofa dan yang jer. Karena dicegah oleh as-saqlu. Selanjutnya. Iya, kalau yang rofa al-qadi, ja'al qadi, lalu ra'aitul qadiyah. Nah, al-qadiyah itu jelas. Iya, fathah. Itu nasab. Lalu marartu bil qadi, muqaddarah lagi. Ya, yang disuruh adalah muqaddarah. Berarti 2 kalimat yang disuruh adalah yang dua-duanya muqaddarah. Selanjutnya, iti bisalasi amsilatin likalamin mufidin fi kulli misalin minha ismun mabniyun. Buatlah 3 kalimat yang di dalamnya ada isim yang mabni. Isim yang mabni. Buat 3 kalimat di dalamnya ada isim yang mabni. Isim yang mabni itu contohnya haisu, kam, atau man. Ya, haisu, kam, atau man. Di ini ada di pembahasan yang lalu ada. Bikin kalimat dengan kata haisu boleh, dengan kata kam boleh, dengan kata man boleh. 3-tiganya dibikin lebih bagus.
Selanjutnya, iti bisalasi amsilatin likalamin mufidin yakunu fi kulli misalin minha ismun mu'rabun biharokatin muqaddaratin mana amin zuhuriha al munasabatu. Buatlah 3 kalimat yang di dalamnya ada isim mu'rab yang harokatnya dikira-kirakan dicegah oleh al munasabah, kesesuaian. Maksudnya adalah terhalang dari berharokat karena munasabah, yaitu yang diakhiri dengan ya mutakalim. Gulami, ja'a gulami, tetap gulami. Ro'aitu gulami, marortu bi gulami. Nah, tetap gulami itu penyebab tidak nampaknya adalah munasabah. Itu semua mu'rab, itu semua ada rofa nasab jernya, tetapi muqaddaro, fathah muqaddaro, dhammah muqaddaro, fathah muqaddaro, kasrah muqaddaro. Selanjutnya kita halaman berikutnya. Anwaul i'rab. Ini juga pengulangan. Bismillahirrahmanirrahim. Anwaul i'rab. Macam-macam i'rab, macam-macam perubahan akhir kata. Macam-macam perubahan akhir kata. Qala berkata, pengarang kitab Al-Ajurumiyah berkata, wa aqsamuhu arba'atun. Pembagian i'rab itu ada 4. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Rafa, nasab, jer dan jazm. Rafa, nasab, jer dan jazm. Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu. Maka untuk isim dari keempat rafa itu adalah ar-raf'u rafa, wan nasbu nasab, wal khafdu dan jer. Maka untuk isim dari keempat i'rab itu adalah ar-raf'u wan nasbu wal khafdu, rafa, nasab dan jer. Wala jazma fiha, wala jazma fiha. Jazm itu tidak ada fiha di dalam isim. Jazm itu tidak ada di dalam isim. Walil af'ali, dan untuk fi'il, min zalika dari i'rab yang 4 itu, ar-raf'u wan nasbu wal jazmu, rafa, nasab dan jazm. Wala khafdu fiha, jer itu tidak ada fiha di dalam fi'il. Jer itu tidak masuk pada fi'il. Jadi i'rab itu ada 4, rafa, nasab, jer dan jazm. Jer itu bahasa di sini khofat. Jadi rafa, nasab, khofat, jazm. Khofat kita kurang menggunakan istilah khofat. Jadi khofat itu kita ganti saja biar mudah dengan jer, karena sudah terbiasa kita menggunakan kata jer. Rafa, nasab, jer, jazm. Untuk isim rafa, nasab, jer. Untuk fi'il rafa, nasab, jazm. Nah, itu perubahannya. Wa aqulu, saya berkata. Wa aqulu, dan saya berkata, pengarang kitab At-Tuhfatus Saniyah berkata, anwaul i'rabi allati taqa'u fil ismi wal fi'li jami'an arba'atun. Macam-macam i'rab yang jatuh pada isim dan fi'il seluruhnya ada 4. Macam-macam i'rab yang jatuh pada isim dan fi'il seluruhnya ada 4. Al-awwalu ar-raf'u, yang pertama rafa. Wasani an-nasbu, yang kedua nasab. Wassalisu al-khafdu, yang ketiga jer.
Warabi'u al-jazmu, dan yang keempat adalah jazm. Jadi macam-macam i'rab, macam-macam perubahan akhir kata jatuh pada isim dan fi'il. Itu ada 4 macam: rofa, nasab, jer, dan jazm. Walikulli wahidin min hadhil anwa'il arba'ati ma'nan fil lughati. Walikulli wahidin min hadhil anwa'il arba'ati, bagi masing-masing 4 macam ini memiliki arti menurut bahasa. Bagi masing-masing 4 macam ini memiliki makna menurut bahasa. Wa maknan fistilahin nuhati, dan makna secara istilah ahli nahwu. Ya. Jadi rofa artinya apa? Rofa ada artinya secara bahasa dan secara ahli nahwu. Nasab maknanya ada secara istilah bahasa, secara istilah ahli nahwu. Khofat ada maknanya secara bahasa, menurut bahasa dan menurut ahli nahwu. Jazm juga begitu, maknanya menurut bahasa apa, maknanya menurut ulama ahli nahwu itu apa, itu ada semua. Insyaallah akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Kesimpulannya adalah i'rab ada 4: rofa, nasab, jer, jazm. Untuk isim rofa, nasab, jer perubahannya. Untuk fi'il rofa, nasab, jazm. Demikian pembahasan kitab At-Tuhfatus Saniyah kali ini. Kita berlanjut ke An-Nahwul Wadih.